di mana dikutip dari data RT hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,13% di level 16.266 per dolar Amerika. Pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Kebangkitan harga batubara terus berlanjut setelah mengalami koreksi dalam 7,1% di 11 hari terakhir. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa waktu setempat ditutup di $111 Amerika per ton, menguat 1,14%. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, di mana nilai tukar rupiah berhasil memangkas pelemahan dan kembali ke level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Di mana dikutip dari data RT hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,13% di level 16.266 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke level 16.308 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,46% di level 16.300 per dolar Amerika. Di mana rupiah menghadapi tekanan dari dolar Amerika Serikat yang sudah menguat 2 hari beruntun. Di Rabu pagi, indeks dolar menguat di 0,13% ke level 98,37, lanjutan penguatan di 0,10% di 98,26 di Selasa pagi. Kenaikan ini ditopang ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter The Fed. Saat ini pelaku pasar memperkirakan 84% peluang The Fed memangkas suku bunga di September dengan total penurunan sekitar 54 basis point hingga akhir tahun. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.271 rupiah, terhadap euro di 18.976 rupiah, pound sterling di level 21.954 rupiah, dan yen Jepang di level 110,41 rupiah. Pemirsa, Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan di 25 basis point ke level 5% di pertemuan Agustus 2025. Dan berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan keputusan tersebut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Keputusan penurunan suku bunga BI rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 +-1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas. Beralih ke informasi komoditas, pemirsa, harga emas melemah ke level terendah dalam hampir 3 minggu di tengah penguatan dolar Amerika Serikat. Harga batubara melanjutkan penguatan hari kedua beruntun dibayangi pengetatan pasokan dari Tiongkok. Sementara harga minyak merosot usai pertemuan Donald Trump dengan Presiden Ukraina. Harga emas kembali melemah ke level terendah dalam hampir 3 minggu karena dolar Amerika Serikat menguat 0,10% di level 98,27 dan menguat 2 hari beruntun. Sementara investor menunggu simposium Jackson Hole The Fed akhir pekan ini untuk petunjuk arah kebijakan moneter. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia turun 0,45% di level 3.315,19 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,01% di posisi 3.315,43 dolar Amerika per troy ounce. Kebangkitan harga batubara terus berlanjut setelah mengalami koreksi dalam 7,1% di 11 hari terakhir.
Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Selasa waktu setempat ditutup di $111 Amerika per ton, menguat 1,14%. Kenaikan ini memperpanjang tren positif harga batu bara dengan menguat 1,6% dalam 2 hari beruntun. China masih menjadi penopang utama kenaikan harga di tengah pelaku pasar, menilai pembatasan pasokan yang akan diberlakukan Beijing akan berdampak positif. Harga minyak mentah merosot di tengah pelaku pasar menilai potensi perundingan untuk mengakhiri perang Ukraina kemungkinan akan berujung ke pencabutan sanksi terhadap minyak mentah Rusia. Melansir investing.com di Rabu pagi, harga minyak Brent merosot 1% di $65,92 Amerika per barel. Harga minyak WTI Amerika turun 1,2% di $61,92 Amerika per barel. Sebelumnya kedua kontrak naik hampir 1% di Senin setelah Amerika mengkritik pembelian minyak mentah Rusia yang didiskon oleh India sebagai pendanaan perang. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,99% di level $62,38 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,25% di level $14.961 Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,26% di level $3.367 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat tipis di 0,08%, sudah berada di 4.500-an, tepatnya di 4.519 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan tampaknya didominasi oleh sentimen dari internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Amerika Serikat akan menaikkan tarif baja dan aluminium untuk lebih dari 400 produk termasuk turbin angin, derek bergerak, peralatan, bulldozer dan alat berat lainnya, gerbong, sepeda motor, mesin kelautan. Mengutip Reuters, Departemen Perdagangan Amerika menyatakan 407 kategori produk sedang ditambahkan ke daftar produk baja dan aluminium turunan yang dicakup oleh tarif sektoral dengan tarif 50% untuk setiap kandungan baja dan aluminium dalam produk-produk ini, ditambah tarif negara untuk kandungan non-baja dan non-aluminium. Amerika juga menambahkan suku cadang impor untuk sistem pembuangan otomotif dan baja listrik. Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan rating kredit jangka panjang Amerika di level AA+ dengan prospek stabil dengan alasan tarif impor Presiden Donald Trump dapat membantu meredam lonjakan defisit akibat pemangkasan pajak dan belanja besar-besaran. Tim analis S&P termasuk Lisa Schneller dikutip dari Bloomberg mengatakan secara detail penerimaan dari tarif diperkirakan dapat mengurangi beban fiskal akibat undang-undang baru terkait pemotongan pajak dan belanja pemerintah. Keputusan tersebut memberi angin segar bagi Trump yang selama ini menghadapi kritik bahwa program tarif justru akan merusak perekonomian. Dari Asia, China mempertahankan suku bunga pinjaman acuan tidak berubah, menandai bulan ketiga berturut-turut tanpa perubahan sejalan dengan ekspektasi pasar. Keputusan ini menunjukkan PBOC tidak terburu-buru memberikan stimulus tambahan meski data ekonomi terbaru menunjukkan pelemahan. Suku bunga pinjaman acuan tenor 1 tahun tetap di level 3,0%, sementara tenor 5 tahun tidak berubah di 3,5%. Dalam survei Reuters, seluruh responden memperkirakan tidak ada perubahan pada kedua tenor tersebut. Sementara itu, ekspor Jepang alami penurunan tertajam dalam lebih dari 4 tahun karena tarif Amerika terus membebani sehingga meredupkan prospek pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan setempat melaporkan nilai ekspor turun 2,6% secara tahunan di Juli 2025, melebihi perkiraan median sebesar 2,1%. Penurunan dipimpin oleh mobil, impor turun 7,5% dan neraca perdagangan berbalik menjadi defisit 117,5 miliar yen. Penurunan ekspor memperkuat kekhawatiran apakah ekonomi Jepang bisa tumbuh di tengah beban tarif Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel.